Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran, rezeki, dan kemudahan dalam segala urusan. Baik, Amin. sekalian, Amin. mari kita berdoa dulu sebelum mulai. Dipimpin oleh ketua ya. Ketuanya sudah masuk belum? Kalau belum, Kak Alex, silakan Kak, pimpin Kak. Siap, terima kasih Kak Tio. Baik, untuk sebelum memulai materi pembelajaran pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Tio. Baik, terima kasih Kak Alex doanya. Semoga doa kita Siap. dicatat malaikat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya. Kakak sekalian, pertemuan kali ini hanya menguatkan refleksi modul 1 ya. Sehingga pertemuan kita hanya 1 jam aja, yaitu 45 menit. Ya. Semoga lancar. Baik, kesepakatan seperti kemarin sudah sering disebutkan ya, kesepakatannya ini menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir satunya, mati waktu sama, maksimal untuk chat, dan klik raise hand jika bertanya. Kalau gangguan teknis seperti kemarin karena cuaca ya wajar ya. Kakak sekalian, tujuan hari ini ya, pertemuan pertama kita kali ini adalah memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Ya. Kemudian capaian akhir pelatihan, guru mampu bersikap refleksif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Jadi kakak sekalian nanti diharapkan setelah mengikuti PKG ini kakak bisa berlaku refleksif ya. Kalau semua ini kita cuek-cuek aja, kita secara rutin mengabsen, menyampaikan materi, menilai, setelah itu selesai, tutup. Sekarang kita coba sedikit-sedikit refleksif ya. Kemudian jadi kegiatan diskusi kali ini untuk mencapai 2 tujuan khusus ini kakak ya. Yaitu pertama, memahami konsep dan pentingnya melaksanakan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Ya, kemarin terakhir adalah pembelajaran berdasarkan siswa ya, atau SCL, Student Centered Learning. Yang kedua, mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Baik, kita mulai kakak sekalian. Peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi kakak sekalian kan sudah sering menulis refleksi ya, dari pertemuan 1.1 sampai 1.3. Nah, sekarang kita coba gali kembali apa yang sudah kita tulis. Ini apakah sudah memenuhi harapan dari modul ini atau belum? Apakah sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang kita inginkan? Agendanya adalah analisis tulisan refleksi dan berbagi hasil analisis. Dan nanti kita menulis menggunakan Jamboard ya, yang pertama ini yaitu menganalisis tulisan refleksi.
Yang kedua, berbagai hasil analisis kita menggunakan diskusi kelas dan Jamboard juga. Kita mulai dari pertama kakak, yaitu analisis tulisan refleksi. Kakak sekalian diminta untuk lihat chat, kemudian ada pertanyaan 6 ini ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis ya. Kemudian bagaimana yang kedua, bagaimana pesan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa saja yang masih menjadi tantangan. Bagaimana saya menggunakan rubrik tulisan refleksi selama ini, seperti rubrik yang ada ya, rubrik yang ada. Kita kenal ada framework tips dan framework button ya. Kemarin juga ada model-model yang lain seperti model cuaca, model topik, dan atau model 4P ya, itu yang kakak sudah tulis di tugas-tugas itu. Bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterangan apa saja yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang refleksif? Siapa yang bisa membantu saya? Ini adalah 6 pertanyaan, kakak jawab di Jamboard ya. Kakak jawab di Jamboard. Dengan titik note, kemudian dikasih nama ya. Kakak sudah lihat Jamboardnya ya, linknya? Sudah saya share ya. Klik yang sharing itu ya. Klik yang sharing, kemudian dijawab di situ ya. Ada 6 pertanyaan. Kalau yang atas isinya juga sama aja kak. Cuma tidak ada sharingnya. Nanti khawatir tidak terekam di sini ya. Baik kakak sekalian, kita mulai. Dan silakan mulai menulis jawaban dari 6 pertanyaan pemantik tadi di Jamboard. Link Jamboardnya di mana, Kak? Kirim di chat. Di pesan Met kah atau di grup WA? Soalnya di pesan sini di Met ini tidak ada nih. Masa tidak ada? Ya kak, belum ada. Oh, belum ada Linknya, kak? Belum. Ya ini sudah ada belum? Ya kak, sudah ada. Nah, Sudah. oh berarti ya, ada. Silakan ya, waktunya 15 menit ya. Untuk menulis ini. Kak Marius yang baru masuk, silakan menulis jawaban di Jamboard dengan mengklik link yang ada di chat. Kak, tolong ditampilkan pertanyaannya, Kak, di layar. Ada di atas Jamboard itu? Ada kan? Iya, soalnya pas kita ngetik itu kan pertanyaannya tertutup sticky note, jadi mau ngecek lagi susah. Oh, baik. Oke. Kita lanjutkan.
15 menit Kak ya, waktunya saya hidupkan. Leni, Kak Leni belum join nih. Coba yang punya nomor HP-nya dihubungi Kak Leni. Kak Leni sama itu lagi. Dua lagi, ya. Dua lagi Kak. Siapa ya? Kak Leni sama Kak Rahmat menulis, saya menulis refleksi sesuai dengan pengalaman saya mengikuti kegiatan PKG dan dari mulai modul 1.1 sampai dengan 1.3. Kak Jalbidin, mana isinya kok kosong ini? Ya, soal nomor 1. Memang harus sesuai dengan pengalaman Kak ya. Jadi apa yang sudah Kakak lakukan itu bisa dipakai untuk menjawab pertanyaan ini ya. Tidak usah susah-susah menjawabnya ini. Gampang aja kok. Jadi selama Kakak yang rasakan, apa yang Kakak rasakan selama menulis refleksi, silakan dituangkan di situ. Kalau soal 1 belum punya ide, bisa ke soal 2 Kak ya. Bisa langsung lewati aja soal 2. Yang mana yang lebih mudah dulu dijawab.
Kak Jalbidin masih kosong nih stikernya nih. Ya, dilengkapi Kak Jalbidin ya. Stikernya. Oke kakak, ini waktunya berapa detik? Sudah 5 menit, sudah 7 menit ya. Pak Eri, silakan dijawab 6 pertanyaan ini di Jamboard ya, dengan cara klik link Jamboard di chatnya itu, diklik kemudian dijawab. Jawabnya di Jamboard ya, Pak Eri. Ada itu linknya kan, ada kan? Ya, 5 menit lagi. Lima menit lagi Kak ya. Kak Leni Darmi belum masuk nih. Kak Leni Darmi sama siapa ini? Kak Leni sama Aidin Aris Bramantio ya? Belum ada ya? Sama Kak Fitri ya? Oh maaf, Fitri ini admin ya? Belum. Di sini Kak Aidin Aris Bramantio sama Leni Darmi belum ada.
sudah ada Kak Alex, Anissa, Dari, Darum, Sakin, Hendrio, Garcia, Eri Suwati, Irfan, Destade, Marius, Muhammad Safi, Aris, Rahmat, Kak Rian, Kak Rahmat, dan Syalbidin. Berarti Kak ini sama Bramantio ya, Aris. Ada, mana ini? Aidin Aris Bramantio. Baik, soal nomor 1 sudah semua ya. Ya. Oke, kakak sekalian, kita masuk ke kegiatan yang kedua, yaitu berbagai refleksi ya. Sambil diteruskan bisa ya. Kemudian kita diskusi di Maya sini. Saya ingin tanya Kak Lestudi ya. Silakan Kak, dijawab pertanyaan nomor 1 ini. Kemudian peserta yang lain boleh menanggapi. Oke. Baik, terima kasih Kak Tio Ya, atas silakan Kak. kesempatannya. Untuk yang pertanyaan pertama yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis? Baik, di sini rasanya satu soal itu ada 3 pertanyaan, luar biasa ya. Baik, bagaimana saya menulis refleksi? Saya biasanya menulis refleksi itu saya lihat baca di LMS, jika di LMS-nya menggunakan metode ataupun salah satu, jadi kita gunakan di situ. Kalau jadi pertanyaan pertama panduannya itu bisa dilihat di metode refleksi yang disediakan. Kemudian jika metodenya tidak disarankan di LMS, kita kan ada biasa pertanyaan pemantik itu, jadi saya gunakan beberapa pertanyaan pemantik yang ada di LMS itu. Lanjut, untuk kapan biasanya saya menulis refleksi? Saya biasa menulis refleksi itu malam-malam. Biasa jam 11, jam 12 malam tuh saya terbangun kan. Seperti itu. Jadi apa yang belum saya kerjakan itu, oke, saya akan mengerjakannya seperti itu. Biasanya tengah malam. Gitu. Kemudian apa saja yang biasa saya tulis? Yang biasa saya tulis di refleksi itu mengenai peristiwa, perasaan, hal-hal baru, tantangannya apa saja, kemudian rencana tindak lanjut apa saya ke depannya. Begitu Kak Tio. Selama ini apa sudah pernah dilakukan Kak tadi? Sebelum mengikuti ini? Kegiatan ini? Sebelum mengikuti ini, saya udah pernah menulis refleksi Kak Tio. Sudah pernah menulis selama pendidikan guru. Tahun lalu dari 2023 sampai 2024 tuh setiap akhir modul saya menulis refleksi. Itu Kak Tio. Tapi ya gimana Kak Tio? Apa sudah sesuai dengan format yang ada? Iya, saya mengikuti petunjuk yang ada di LMS biasa. Bagaimana kalau di tiap modul itu kan biasanya beda-beda tuh yang diminta petunjuknya itu. Jadi kita ngikuti petunjuk yang ada seperti itu Kak Tio. Ya, sebelumnya Kak tadi, apa
waktu menulis refleksi ini sesuai dengan format yang ada di PKG ini? Iya, kalau kebetulan kan saya dari alumni Guru Penggerak ya, Kak Tio ya. Jadi Oh, iya, kalau di iya. Guru Penggerak itu kan, di Guru Penggerak itu kan ada 10 modul. Jadi tiap modul itu berbeda refleksinya. Kalau di Guru Penggerak tuh dia ada di koneksi antar materi, di koneksi antar materi itulah kita berefleksi, dan juga ada di jurnal Dwi mingguan di situ. Jadi jurnal kita tuh ada refleksinya di 2 minggu. Jadi kalau per modul tuh dia biasa 2 minggu. Kalau di Guru Penggerak itu Kak Tio. Jadi kita berefleksinya tuh per 2 minggu dia kayak gitu. Iya. Memang kalau guru penggerak sudah biasa belajar refleksi ya. Coba ini yang tadi dulu guys, dari yang belum pernah jadi guru penggerak ini, Kak Anissa ini. Gimana Kak Anissa? Jawabannya silakan di-share di kelas. Kak Anissa juga kayak itu alumni Guru Penggerak Kak Tio. Oh, Kak Anissa pengajar praktik saya. oh iya Kak. Oh, sama-sama ya. Coba tanggapannya Kak Anissa gimana? Ya, Baik, silakan, Kak. tentang ini ya metode tentang pertanyaan nomor 1 ya Pak ya. Iya. Ya, silakan. Ya baik. Saya menulis refleksi itu biasanya itu ketika ini ya Pak, ketika memang sudah luang gitu, karena memang namanya menulis refleksi kan itu memang butuh perenungan gitu kan, tapi tidak lama setelah melakukan pembelajaran, karena kalau terlalu lama juga akan sulit melakukan refleksi tersebut. Kemudian untuk model-model refleksi yang saya gunakan itu memang udah sesuai dengan petunjuk yang ada di LMS begitu Pak, dan memang benar sesuai dengan yang dikatakan oleh Pak Kak Lestudi bahwa metode-metode refleksi tersebut memang sebelumnya sudah kita gunakan gitu Pak. Oh gitu ya, jadi sudah ada pengalaman ya sebelumnya. Ya sudah sedikit pengalaman lah, tapi perlu terus pertajam begitu. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Silakan Kak Alex, pertanyaan kedua Kak. Terima kasih Kak Tio atas kesempatannya. Bagaimana perasaan saya selama ini menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi? Baik, perasaan saya yang muncul setiap kali melakukan refleksi itu Kak, selalu tersadarkan, oh ternyata ini tidak harus begitu loh ternyata, oh begini ini perlu, ternyata ini kurang pas ya, seperti itu, kurang tepat, artinya merasa ada yang perlu diperbaiki gitu, seperti itu Kak Tio dalam setiap kegiatan, walaupun pada saat pelaksanaannya itu belum terlalu sadar, tapi begitu flashback atau mengulang kembali itu terasa, oh ini kayaknya kurang deh, ini kayaknya perlu kalau bahasanya pisau nih perlu diasah lagi lah begitu Kak Tio, kalau setiap kali melakukan refleksi. Kemudian dalam setiap melakukan refleksi, pikiran yang muncul itu kadang tidak jarang itu dapat inspirasi baru gitu Kak Tio. Oh ternyata dalam pembelajaran ini harus begini loh, yang bagusnya ini belum pernah nih dilaksanakan. Seandainya kalau dilaksanakan dari dulu nih bagus nih kayaknya. Begitu kan kadang-kadang inspirasi yang muncul Kak Tio. Kemudian tidak jarang juga ada pemahaman baru yang lebih konkret masuk Kak Tio. Contohnya dalam pembelajaran berdiferensiasi inilah Kak Tio, banyak sekali pemahaman-pemahaman yang menurut saya lebih kuat lah begitu Kak Tio, karena sebelumnya yang pemahaman saya ya diferensiasi itu adalah pembelajaran yang ada unsur berbeda dari unsur sebelumnya. Ternyata setelah melakukan refleksi, membaca ulang modul, dan setelah dalam melakukan refleksi itu, oh ternyata substansinya itu diferensiasi itu adalah strategi membedakan. Nah begitulah Kak Tio kira-kira. Jadi selalu ada
tidak jarang muncul inspirasi dan pemahaman baru. Seperti itulah itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Kak Alek ya. Memang Sama-sama Kak Tio. kalau menurut perasaan Kak Alek, bahwa refleksi ini membuat kita sadar diri ya, ternyata masih banyak kekurangan kalau kita Betul. pikir-pikir ya. Betul Kak Tio. Seharusnya Siap. begini, kenapa tidak saya lakukan? Nah, gitu ya. Iya. Coba Betul, kita coba lihat di chat ini Kak Marius nih, kok nulis di chat ya. Silakan Kak Marius. Kak Marius, silakan. Boleh menjawab pertanyaan refleksi itu atau menjawab jawaban dari Kak Alek, Kak Tudi, Ya, atau Kak Anissa ya, boleh. Ya, Nanti. selamat Ya, silakan. ya selamat sore Kak, selamat sore semua. Selamat sore ya. Ya, saya menggunakan HP ya kakak-kakak. Jadi Oh iya. kecil Makanya saya. tidak masuk ke Ya. masuk ke jambot ya, pakai HP. Soalnya laptopnya berhalangan. Nah, jadi Baik. Silakan Kak ya. nomor 1 itu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran. Pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Nah, biasanya saya menulis refleksi ini setelah mengikuti kegiatan dan di mana apa yang harus ditulis melalui refleksi tersebut, melalui materi yang sudah dibahas. Nah, jadi kita dapat mengetahui jawaban atau refleksi yang harus ditulis berdasarkan materi pembahasan yang kita bahas. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi, apa muncul dan pikiran setiap kali saya harus menulis refleksi. Ya. Nah, jawabannya, setelah saya menulis refleksi, senang dan dapat mengetahui tentang hal mengenai proses pembelajaran atau kegiatan yang harus dilakukan sehingga dapat mengetahui dan mendalami tentang hal yang harus dilakukan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Hal yang masih menjadi tantangan. Yang menjadi tantangan mengenai aset sekolah, karena untuk memenuhi aset yang ada di lingkungan sekolah, keterbatasan sarana dan prasarana. Itu yang ketiga. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penilaian refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai. Cara menulis rubrik penilaian refleksi berdasarkan kemampuan untuk menulis kekurangan yang saya belum lakukan. Kemudian yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa yang lagi yang saya lakukan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam. Untuk menulis refleksi lebih baik, saya memahami materi yang sudah dipelajari atau dibahas. Kemudian yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Ya.
Nah, jawabannya. yang bisa membantu saya dalam hal ini reflektif sebagai guru PJOK adalah belajar, ya belajar terutama mengenai pertemuan tentang mengikuti kegiatan PKG ini. Banyak hal yang saya dapat, pengetahuan yang belum saya lakukan selama ini. Dengan adanya kegiatan PKG ini, saya memahami kekurangan yang saya miliki selama ini. Nah, dengan adanya kegiatan PKG ini, maka itulah yang membantu saya untuk mengatasi atau bertindak reflektif sebagai guru PJOK. Mungkin itu saja Kak Tio, karena mungkin kawan-kawan atau kakak-kakak yang lain bisa menambahkannya. Oke, terima kasih Kak Marius ya. Ya, Ya, Anissa, ya silakan bisa menanggapi jawaban Kak Marius atau jawaban dari Kak Alex atau Kak Lestari ya, silakan. Baik, saya tertarik dengan jawaban dari Kak Darius ya, Marius ya tadi ya. Ya, Marius. Baik. ya Kak. Untuk apa? Untuk siapa yang bisa membantu saya? Ini biasanya kalau dalam proses coaching yang bisa membantu itu berupa ini biasanya sumber daya manusia yang bisa bantu gitu. Misalnya mengingatkan kita gitu kan, ada tugas, refleksi harus dilakukan kayak gitu. Biasanya sih kalau nggak salah seperti itu gitu, Kak Marius. Jadi kayak kita itu didorong untuk mencari tokoh atau sosok yang bisa membantu kita, yang bisa melancarkan apa yang sedang kita laksanakan dalam program ini begitu. Kayak contohnya saya tadi jawab adalah teman-teman PKG PJOK kelas 1 ya, karena kebetulan kalau kita ada apa-apa kan kita saling bertanya di situ begitu. Itu aja Pak. Ya, terima kasih Kak Anissa. Memang begitu kakak sekalian, Kak Marius juga yang lain. Ya, terima kasih Kak. Ya, kita gunakan komunitas PJOK yang ada di sekolah. Tentu sekolah ini kalau punya guru PJOK lebih dari satu, itu bisa dipakai untuk saling berbagi ya, baik praktek baik maupun saling mengingatkan kalau ada tugas-tugas PKG seperti ini, seperti yang Kak Anissa bilang. Ya, kalau di grup tentu ya kita harus pandai-pandai membuka WA ya, chat WA itu. Nah, apa yang belum kita kerjakan, tentu kita harus mengingat waktunya, jadwalnya. Karena kalau lewat, tentu nilainya tidak sebagus kalau tepat waktu, Kak ya. Nah, kemarin sudah saya koreksi, kakak-kakak sudah menjawab pertanyaan refleksi mulai dari modul 1.1 sampai 1.3 ini dengan sangat baik sekali. Dengan variasi-variasi model dokumen yang bagus, ternyata kakak juga pandai menggunakan Canva ya, kayaknya itu. Banyak menggunakan Canva ya, sehingga laporannya lebih menarik lagi. Silakan itu dipertahankan ya. Kemudian yang belum mengumpulkan tugas bisa segera dikumpulkan, walaupun terlambat tapi mengumpulkan ya, lebih baik daripada tidak mengumpulkan sama sekali. Ya, baik kakak sekalian, karena waktunya sudah selesai, berarti kita beri approve dulu untuk pertemuan hari ini semuanya. Kita beri klik di situ ada reaksi. Ya, yang belum berkomen nanti masih ada waktu, bisa aktif ya. Oh ya, silakan Kak Marius, mungkin ada tambahan. Oh, Kak Ristadi juga. Ya, Kak Marius dulu. Salah penjit Kak, salah penjit, saya mau upload tadi. Oke, Kak Ristadi silakan. Kak Ristadi ya, silakan Kak. Oke, baik Kak Tio. Di sini saya ingin bertanya Kak Tio. Ya, boleh. Mengenai rubrik penilaian ini kan, rubrik penilaian refleksi ini kan Kak Tio. Ini dihubungkan dengan refleksi yang kita buat atau bisa untuk memandu kita membuat refleksi, Bu? Itu Kak Tio. Mengenai rubrik penilaian itu kan ada 6 tahap, kalau menurut saya tidak itu saya lihat tuh. Itu gimana Kak Tio? Ya. Apakah kita refleksi dengan bisa membuat dengan rubrik seperti itu atau gimana Kak Tio?
Ya, memang kalau dihubungkan dengan pekerjaan kita sehari itu memang harus dilaksanakan di dalam pekerjaan kita sebagai seorang guru PJOK. Di sini kan memang diajari bagaimana membuat refleksi itu sesuai dengan format yang sudah istilah internasional ya, karena ini juga rujukannya ke sana. Jadi memang seperti itu kalau kita membuat refleksi, supaya refleksi kita bisa dinilai orang lain, dibaca orang lain, ya walaupun tidak dinilai juga refleksi itu berguna sekali bagi kita. Itu kan sebagai arah untuk membuat refleksi diri kita ya, sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Jadi rubrik penilaian itu bisa dipakai untuk melakukan refleksi di tempat kerja kita sebagai guru PJOK sehari-hari tadi. Begitu ya. Apa ada lagi tanggapan lagi? Oke. Gimana Kak Sade? Ada masih ada pertanyaan? Cukup Kak Tio, cukup. Terima kasih. Kak Fasil, ini ada WA dari Pak Lini. Dari Kak Lini katanya dia nggak bisa masuk link katanya tadi tuh. Oh, nggak bisa masuk link. Kenapa ya? Wah, ini kalau nggak bisa berarti ya dianggap tidak hadir ini. Kalau Kak satunya, Kak Bramantio ini gimana? Saya nggak punya itu. Kebetulan Kak Lini itu kan satu kabupaten dengan saya, makanya tadi saya WA. Oh, begitu ya. Gimana ini? Ya sudah, nanti kita... Kak Marius ada... Gimana Pak? Ada tambahan Kak Marius gimana? Kok angkat tangan? Atau kepencet aja nih? Kepencet Kak, kepencet. Nggak ada Kak. Oh, baik. Kak Dari ada tambahan? Pas Kak. Pas ya? Saya ini nggak hadir siap Kak. Oke, baik. Kakak-kakak sekalian, pertemuan kita akhiri sampai di sini. Sebelum diakhiri, kita berdoa lagi supaya apa yang kita diskusikan ini mendapat ridho dari Allah dan menambahkan kita lebih baik lagi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan hidupkan kameranya, kita foto dulu ya. Foto dulu. Sudah Kak, pakai gaya bebas saja. Yang penting nggak jungkir balik aja gayanya ya. Seperti oke. 1, 2, 3. Ya. Ini Kak Leni baru masuk. Oke, Kak Leni dihidupkan kameranya, kita foto lagi ya. Kita foto lagi. Bentar ya Kak, kita foto lagi. Kak Leni baru masuk. Kak Leni sudah siap? Buka kameranya. Gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak cantik yang ganteng-ganteng ya. Selamat sore. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita berjumpa lagi hari Kamis ya. Siap. Ya, hari Kamis. Ya. Kalik pendamping desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Modul 1.1. Refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Tatap Maya 3. Kuatkan pemahaman 2. PKG PJOK. Mari kita sepakati pertemuan ini.
kesepakatan bersama seperti biasanya Bapak Ibu, nyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu pertama, simakan YouTube chat dan present kalau ingin bertanya. Jika ada gangguan teknis, ada hal yang wajar. Tujuan luas memfasilitasi penulis PTWK yang pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Capaian akhir pelatihan adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJK sehari-hari. Bapak Ibu, tujuan pembelajaran khusus modul ini adalah peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan kebutuhan pada murid, mampu mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model seperti yang berbeda. Halo Bapak Ibu, tujuan dari kita kalian adalah peserta dapat menganalisis tulisan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Adapun agenda hari ini adalah analisis tulisan refleksi, berbagai hasil analisis. Mari kita mulai Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita analisis tulisan refleksi. Gunaan pertanyaan berikut untuk analisisku ya. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi, apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan refleksi, hal apa yang menjadi tantangan. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Yang kelima, Bapak Ibu, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Yang keenam, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJK yang efektif, siapa yang bisa membantu saya. Tuliskan jawaban Bapak Ibu di Jamboard ya, dengan menggunakan stick note. Baik, berikutnya adalah mari berbagi refleksi. Setelah ini kita ke closing, penutup. Demikian Bapak Ibu, materi 1.1 kuatkan pemahaman tentang merefleksikan refleksi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.